Saudara-saudara yang baik, Pak CBN, semoga damai dan kebaikan menyertai kita semua. Para saudara dan saudari, kemarin tanggal 27 September 2025, para saudara peserta sidang provinsi sudah memutuskan hasil-hasil atau draft apa saja yang disepakati bersama untuk dijalani beberapa tahun ke depan. Pada pagi ini, tanggal 28 September, para saudara kembali berkumpul untuk memungut suara guna memilih minister provinsi serta definitor yang baru. Di sore hari, para saudara mengikuti perayaan Ekaristi bersama pelantikan minister provinsi yang baru. Minister provinsi yang baru dilantik oleh Visitator Jenderal selaku perwakilan dari Minister Jenderal Ordo. Kemudian, para saudara peserta kapitel bersama-sama menyatakan ketaatannya di bawah minister provinsi yang baru. Di malam hari, para saudara mengikuti rekreasi farewell bersama sebagai perayaan tanda suksesnya berjalannya sidang provinsi 2025, sekaligus ucapan terima kasih dan sayonara kepada Dewan Pimpinan yang telah mengakhiri masa jabatannya. Mau tahu bagaimana keseruan kegiatannya? Mari kita ikuti bersama-sama. Saudara-saudara yang baik, Pak CBN, semoga damai dan kebaikan menyertai kita semua. Pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan Saudara Mike Peruhe. Saudara Mike telah mengakhiri masa jabatannya sebagai pelayan provinsi Persaudaraan Fransiskan di Indonesia kurang lebih selama 8 tahun. Yang pertama, Pater, apa pembelajaran yang mungkin Pater dapatkan setelah 8 tahun melayani Persaudaraan Fransiskan di Indonesia? Baik, para saudara yang terkasih, terima kasih untuk kepercayaan para saudara bagi saya dan Vikaris dan para definitor untuk melayani persaudaraan, dan kalau saya hitung-hitung selama 8 tahun. Betul. Dan selama 8 tahun itu begitu banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan. Pertama, seperti kemarin di dalam laporan saya di Kapitel, bagian terakhir itu saya mencatat tentang hal pribadi. Pertama, belajar dari saudara-saudara di seluruh persaudaraan di provinsi, tapi juga di fondasi. Belajar tentang kesabaran. Saya boleh dikatakan bukan orang yang terlalu sabar juga. Tetapi dengan dinamika bersama, lalu saya juga kemudian masuk di dalam sebuah proses kesabaran, dan kesabaran itu bagi saya merupakan kesempatan Tuhan lebih tenang untuk melihat jalan-jalan yang terbaik di dalam pelayanan persaudaraan. Yang kedua, ini berkaitan dengan pelayanan kolegialitas. Ya. Dengan saudara-saudara di Dewan. Pertama, definitor. Saya belajar banyak hal. Bagaimana melayani secara kolegialitas. Tapi juga kelengkapan di kuria. Saya merasa senang karena kami bekerja bersama menjalani kantor provinsi itu setiap hari dalam dinamika kerjasama itu ya. Ekonom, sekretaris, betul, prokurator, FMC, betul-betul kami saling menginformasikan, dan juga biasanya ada pertemuan pengurus harian, betul, itu kami untuk melihat hal-hal yang perlu kami selesaikan, dan termasuk ini saya mau omong tentang Fondasi Timor Leste.
Sejak pertama waktu saya diutus untuk ke sana, dan saya sedikit tahu tentang karakter. Begitu saya mulai memasuki fondasi itu, saya merasa satu fondasi yang hanya nama, tapi kehidupan itu betul-betul tidak tertata dengan seluruh pemerintahannya. Dan di situ saya mulai pendekatan-pendekatan, berbicara dengan mereka. Awal-awal memang selalu tensi tinggi, tapi lalu lama-lama saya ajak mereka untuk melihat supaya entitas ini bertumbuh menjadi satu entitas yang lebih baik. Dan mulai dengan pembaharuan dalam tata kelola pemerintahan, tapi juga di dalam karya pelayanan. Saya kira saya sendiri merasakan perkembangan itu, dan saya bisa ukur sampai saya menyelesaikan tugas pelayanan saya kira fondasi semakin jelas dalam tata kelola pemerintahan dan persaudaraan itu, dan semakin dipercaya sekarang ini oleh keuskupan-keuskupan dan juga lembaga-lembaga institusi lain untuk bisa terlibat. Jadi ada banyak hal yang dipelajari selama 8 tahun memimpin atau melayani persaudaraan di Fransiskan di Indonesia, Pater ya. Pertanyaan berikutnya adalah, apa harapan Pater pada Dewan Pimpinan yang baru untuk melayani Provinsi Indonesia ini? Harapan pertama dari saya dengan melihat komposisi Dewan Pimpinan kita yang baru ini, pertama saya punya keyakinan dulu. Saya punya keyakinan bahwa dengan Dewan Pimpinan yang baru ini, persaudaraan akan didampingi dan dibimbing untuk berjalan jauh ke depan dengan sebuah keyakinan bahwa kita akan bertumbuh dan berkembang menjadi sebuah persaudaraan yang besar dan berkualitas. Itu keyakinan saya dari komposisi Dewan Pimpinan yang baru ini. Lalu harapan saya lihat bahwa dari komposisi Dewan ini mereka orang-orang yang hebat. Maka hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kolegial, kerjasama, sinergitas, itu pasti akan mereka wujudkan. Dan juga lebih dekat dengan para saudara di dalam kunjungan-kunjungan untuk mendengar sharing-sharing mereka, pergumulan-pergumulan mereka, kegembiraan-kegembiraan mereka. Itu yang saya harapkan. Karena pemerintahan tidak berarti bahwa tinggal di kantor, tetapi pemerintahan dalam arti pelayanan berarti ya kunjungan ke komunitas-komunitas, gardianat-gardianat itu yang mesti ditingkatkan supaya hubungan kerekatan antara para saudara melalui kunjungan-kunjungan dari Dewan Pimpinan itu semakin terasa. Kita punya pengalaman-pengalaman masa lalu di mana kita selalu ada bersama baik online maupun juga melalui acara-acara bersama offline. Betul. Ke depan saya kira Dewan Pimpinan baru ini akan selalu menjaga fraternitas kita ini untuk bertumbuh dengan baik, tapi juga pengalaman saya hampir di mana-mana para uskup mengundang kita karena kesederhanaan kita. Minoritas, dimensi minoritas itu. Dan saya berharap juga dari harapan-harapan umat yang saya dengar selama masa visitasi bahwa kita itu begitu dekat dengan umat. Saya harap Dewan Pimpinan baru ini semakin membantu dan mendorong semua saudara untuk mencintai misi tapi dekat dengan umat untuk membagi kasih dan persaudaraan sebagai buah dari karisma dan persekutuan kita yang kita wujudkan melalui misi. Profesiat untuk Dewan Pimpinan yang baru, saya yakin ini anugerah Tuhan yang besar bagi persaudaraan kita. Pace e bene. Terima kasih banyak Pater.
Saudari-saudara yang baik, pada kesempatan ini saya sedang bersama dengan seorang utusan saudara muda dalam sidang provinsi tahun 2025. Oke, mungkin bisa kenalan sedikit nih, siapa namanya, tingkat berapa, tinggal di komunitas mana? Baik saudara dan saudari yang terkasih, perkenalkan nama saya Tian. Saat ini saya tinggal di komunitas Keramat sebagai seorang frater pascatop. Oke, baik ya. Jadi saudara Tian Gunardo ini menjadi perwakilan dari saudara muda dalam sidang provinsi. Nah, saudara kan sudah mengikuti sidang beberapa hari ini. Bisa dibagikan pada para pemirsa gimana sih kesannya bisa mengikuti sidang provinsi dan apa perasaan saudara bisa mewakili saudara muda yang ada di Indonesia ini? Pertama-tama saya sendiri sangat bergembira bisa ikut berpartisipasi dalam pertemuan yang sangat besar ini. Sebetulnya saya hadir bersama dua frater yang lainnya, satu dari Fundasi dan satu lagi dari komunitas Yogyakarta. Dalam arti itu kami sangat bergembira bisa diutus oleh para saudara muda untuk mewakili mereka dalam pertemuan ini. Nah, saya sendiri merasa senang, juga ternyata saya baru tahu ternyata pertemuan kapitel itu amat melelahkan karena pertemuannya penuh 1 minggu ini. Iya. Oke, jadi memang merasa bangga tapi juga sedikit melelahkan ya karena berjalan selama 1 minggu penuh ini. Nah, dalam sidang provinsi itu saudara diberi kesempatan nggak untuk menyampaikan? Kalau diberi kesempatan, apa sih poin penting yang bisa dibagikan yang saudara sampaikan selama sidang? Ya, persis ini bagian yang sangat menarik. Kami diberi kesempatan yang sangat istimewa untuk menyampaikan usulan-usulan kami kepada seluruh kapitularis, dan dalam kesempatan itu kami membawa 3 aspek usulan, 3 aspek yang kami kemukakan waktu itu berkenan dengan yang pertama tentang formasi, yang kedua perluasan karya kerasulan saudara-saudara muda, dan yang ketiga berkenaan dengan masa top dan toker. Top dan tok. Jadi itu poin-poin menarik ya yang disampaikan dan akhirnya lega juga ya bisa merasakan, bisa menyampaikan itu semua ya. Sangat ya. Aspirasi yang sudah ditampung bisa dibagikan. Oke. Betul, baik, terima kasih saudara Tian. Semoga usulan-usulan itu bisa didengarkan dan disetujui ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara. Pace Ebene. Saudara-saudara yang baik, demikian cuplikan dari kegiatan sidang provinsi hari yang ke-8. Mari kita mendoakan agar sidang provinsi dapat berlangsung sukses di hari yang tersisa besok. Tuhan memberkati. Pace Bene.